Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan kami, penyuluh pajak di KPP Wajib Pajak Besar 3 dalam acara podcast Meja Lipat, mengenal pajak lebih tepat. Kawan pajak, pagi hari ini adalah pagi yang spesial karena kita kedatangan tamu spesial ditemani dengan Ibu Marianti. Selamat pagi Bu Mary. Selamat pagi kawan pajak. Iya. Pagi hari ini kita akan coba ngobrol ya Bu ya, membahas terkait dengan isu peraturan perpajakan terbaru, khususnya isu tentang kerjasama operasi atau joint operation, di mana telah diatur di PMK nomor 79 tahun 2024 nih Bu. Nah Bu Mary, ini kan sudah berlaku ya PMK 79 ini. Nah sebenarnya bagaimana sih ini kita mengartikan KSO itu seperti apa? Per definisinya itu seperti apa sih Bu? Baik, terima kasih Pak Dadang. Jadi kawan pajak, KSO atau kerjasama operasi itu definisinya itu diatur. Sebenarnya ada dua peraturan menteri nih Pak Dadang. Yang pertama peraturan menteri PUPR, yang kedua peraturan menteri keuangan nomor 79 yang hari ini kita akan bahas. Nah yang pertama berdasarkan peraturan menteri PUPR, KSO itu adalah kerjasama usaha, di mana masing-masing anggotanya itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan kesepakatan tertulis. Nah kalau berdasarkan PMK 79 tahun 2024, KSO didefinisikan sebagai pengaturan bersama. Pengaturan bersama yang masing-masing anggotanya itu memiliki pengendalian bersama, hak aset bersama, kewajiban terhadap liabilities dengan nama dan dalam bentuk apapun secara bersama-sama. Oh gitu ya Bu. Jadi sebenarnya PMK 79 ini juga sebenarnya tidak terlalu asing ya Bu ya, karena kan sudah mengacu ke peraturan yang telah ada gitu ya, seperti tadi sudah disebutkan Bu Mary ya, peraturan Menteri PUPR ya nomor 14 tahun 2020 gitu ya. Betul Pak. Iya betul. Nah Bu, sebenarnya ini apa nih Bu terkait dengan kewajiban memiliki NPWP nih Bu bagi anggotanya sendiri? Apakah setiap anggota dari KSO itu sendiri wajib atau tidak wajib nih Bu untuk memiliki NPWP di sini? Jadi kalau misalnya kita ngomong NPWP berarti kembali lagi ke ketentuan Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Peraturan Perpajakan. Iya. Di mana di situ diatur definisi badan dulu nih Pak. Definisi kan KSO badan itu kan badan ya, bukan. Jadi kalau di Undang-Undang Pajak itu ada badan, ada orang pribadi. Jadi kalau KSO ini masuk ke kategori badan ya Bu ya. Kategori badan. Nah, di Undang-Undang KUP, badan itu adalah disebutkan bahwa macam-macam badan ya, seperti perseroan terbatas, komanditer, kemudian BUMN, BUMD, firma kongsi, dan salah satunya adalah kerjasama operasi. Banyak ya jenis-jenis badan itu. Nah, untuk kerjasama operasi itu sebenarnya ada dua nih Pak Dadang, ada yang non administratif, ada yang administratif. Nah untuk yang non administratif itu didefinisikan sebagai JO non administratif jika kontraknya itu kontrak antara si pemberi kerja dengan masing-masing dibuat dengan nama masing-masing anggotanya. Jadi bukan nama KSO-nya gitu. Itu adalah kategori JO non administratif. Ya, Bu. Nah, sedangkan kategori satu lagi adalah JO administratif. JO administratif itu kontrak dari pemberi kerjanya Pak. Jadi si pemberi kerja memberikan istilahnya apa ya? Membuat perjanjian dengan KSO itu atas nama KSO-nya. Jadi sudah nama KSO-nya. Jadi seolah-olah KSO atau joint operation itu adalah entitas tersendiri ya Pak. Betul. Yang dia misah dari anggota masing-masing KSO itu sendiri. Anggota KSO seperti itu. Menarik sekali nih teman pajak nih. Jadi
kita tadi sudah mendapatkan pengetahuan terkait dengan definisi apa itu KSO, kemudian tadi sudah dijelaskan juga KSO itu ada dua ya Bu ya, tipenya ya, administratif dan non-administratif gitu ya. Kalau misalnya administratif, berarti kan dia kewajiban NPWP-nya ada ya Bu ya di sana ya? Ada, ya. Kalau misalnya non-administratif, nah, dia karena bertanggung jawabnya masing-masing anggotanya sehingga tidak punya kewajiban ber-NPWP gitu ya Bu ya. Nah, sekarang gini Bu, kalau misalnya tadi kita bicara mengenai kewajiban dan tidak wajib ber-NPWP nih Bu. Nah, sekarang kapan sih KSO itu bisa dikatakan memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk memiliki NPWP nih Bu? Kan itu harus terpenuhi juga nih Bu untuk menjadi wajib pajak nih Bu ya gitu. Kapan itu Bu kira-kira ditentukan syarat subjektif dan objektifnya? Pastinya suatu kondisi, suatu usaha, suatu organisasi bisa diwajibkan. Di situ ada wajib mendaftarkan diri sebagai NPWP jika memenuhi syarat subjektif dan objektif. Nah, untuk KSO itu wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan jika dalam perjanjian KSO itu ada kriteria bahwa KSO tersebut melakukan penyerahan barang dan jasa. Itu yang pertama. Yang kedua, KSO ini menerima penghasilan. Yang ketiga, KSO ini mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain atas nama si KSO. KSO itu sendiri ya. Jadi syaratnya 3 ya Bu ya, itu ya. Tadi kondisinya tuh harus memenuhi 3 ini dulu. 3 ini dulu ya. Gitu. Ada penyerahan, baik itu barang maupun jasa ya Bu ya. Terus ada menerima penghasilan ya. Kemudian ada dia membayar penghasilan ke pihak lain atau mengeluarkan biaya gitu ya Bu ya. Nah, kemudian Pak Dadang, ini KSO ini daftarnya di mana sih gitu ya? Kan kita kan pengen tahu nih, karena kan KSO itu kan terdiri dari beberapa anggota perusahaan yang bergabung gitu ya. Nah, jadi di sini Pak di undang-undang di PMK ini dijelaskan bahwa tempat kedudukan KSO inilah yang akan menjadi istilahnya KPP yang meliputi wilayah kerjanya tempat kedudukan KSO ini. Nah, itu ditentukan dengan istilahnya apa ya, ditunjukkan perjanjian kerjasama KSO-nya itu bunyinya seperti apa. Dan surat penunjukan untuk mewakili KSO-nya itu anggota yang mana. Jadi jika misalnya di dalam perjanjian ini disebutkan bahwa anggota A adalah mewakili KSO, maka tempat kedudukannya ini adalah di KPP anggota si A ini, anggota KSO yang A. Nah, ini isu yang sangat penting juga nih Bu mengenai tempat pendaftaran ini ya, karena di mana KSO itu berkedudukan, disitulah dia harus mendaftarkan diri kan gitu ya Bu. Jadi, ya kalau misalnya ada 2 anggota, dilihat siapa nih anggotanya, leadernya ya. Yang ditunjuk mewakili KSO ini yang perusahaan yang mana, anggota yang mana gitu kan. Dan kata kunci kedua itu tempat kedudukan Pak. Tempat kedudukan ya. Tempat kedudukan anggota yang ditunjuk sebagai leader itu di mana gitu. Bukan tempat terdaftar ya. Mungkin bisa kawan pajak nanti bisa dibedakan seperti itu ya, dipastikannya tempat kedudukan. Dari leadernya itu ya Bu ya, leader. Jadi kawan pajak ini ada 2 kata kunci nih untuk tempat pendaftarannya KSO nih. Yang pertama adalah leadernya, jadi KSO, siapa itu KSO-nya ya. Kemudian kedudukan dari leadernya itu sendiri ya Bu ya. Kedudukannya. Jadi acuannya itu tuh kawan pajak tuh, leadernya, kemudian tempat kedudukan dari leader perusahaan tersebut gitu. Nah Bu, sekarang ini ada jangka waktunya nggak sih Bu? Ini ketentuannya kapan sih dia KSO itu wajib untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP nih Bu? Pastinya ada ya Pak ya. Kawan pajak, KSO itu wajib mendaftarkan diri jika memenuhi syarat ya. Syarat-syarat yang tadi sudah dijelaskan itu paling lama 1 bulan Pak Dadang. 1 bulan. Ya, saat pendirian KSO. Jika KSO ini memenuhi 3 kriteria tadi Pak. Dia melakukan penyerahan, kemudian menerima penghasilan, kemudian dia membayarkan
penghasilan kepada pihak lain atau mengeluarkan biaya. Biaya, oke. Gitu. Dan yang kedua, 1 bulan paling lambat sejak KSO ini melakukan kegiatan jika tidak memenuhi 3 tadi. Tidak memenuhi 3 kriteria tadi, jangka waktunya 1 bulan setelah. Nah, kalau yang memenuhi 3 kriteria tadi, paling lambat 1 bulan saat pendirian. Saat pendirian ya. Oke, berarti kalau misalnya tanggal 1 dia didirikan, kemudian ada kegiatan usaha, paling akhir tanggal 30 ya Bu ya. Betul, dia harus bulan mendaftarkan saat pendirian. NPWP-nya gitu ya Bu ya. Oke. Nah Bu, sekarang tadi kan setelah pendaftaran NPWP nih, kan seringkali dia melakukan kegiatan usaha, otomatis dia juga sebagai pengusaha dong ya. Kalau misalnya dikaitkan dengan ketentuan terkait PPN nih Bu ya, apakah KSO itu juga bisa nih bertindak selaku pengusaha yang bisa kita tetapkan sebagai PKP nih Bu, gitu? Ya, pastinya sih bisa ya kawan pajak ya. Karena kan KSO ini apabila dia menyerahkan BKP pada barang kena pajak dan atau JKP jasa kena pajak, dia pastinya ada di situ istilahnya penyerahan yang terutang PPN. Tapi kembali lagi nih Pak Dadang, nanti kriterianya juga memenuhi yang sudah ada di ketentuan sebelumnya bahwa KSO harus melebihi batasan pengusaha kecil. Jadi dia wajib baru diwajibkan untuk mendaftarkan pengukuhan PKP. Kemudian syarat yang kedua, kriteria yang kedua tadi selain batasan omset pengusaha kecil, yang kedua adalah salah satu anggotanya itu udah PKP Pak Dadang. Kalau salah satu anggotanya udah PKP, nah dia wajib tuh mendaftarkan diri sebagai PKP juga. Sebagai PKP gitu ya. Iya. Tapi ini persyaratannya kumulatif apa gimana Bu? Kumulatif Pak. Kumulatif ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya KSO tersebut sudah memiliki batasan omset dan juga kalau misalnya salah satu anggotanya itu sudah PKP, berarti dia wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Iya. Oke. Nah Bu, misalnya contoh bisa dikasih ilustrasi gitu, gimana contohnya nih? Kalau misalnya si KSO tersebut wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP nih Bu. Oke, baik Pak. Jadi mungkin bentar ya. Misalnya nih kawan pajak ada KSO ya. KSO ini terdiri dari PTA, PTB, gabungan dari PTA, PTB dan PTC gitu ya, PTC lah gitu. Nah, PTA ini dia terdaftar atau PTA ini tempat kedudukannya di tempat kedudukan usahanya itu ada di wilayah KPP Pratama, misalnya kayak Mataram gitu ya. Misalnya di Mataram sana. Kemudian karena PTA ini dia termasuk PT besar, makanya sesuai dengan keputusan Dirjen, PTA ini menjadi terdaftar di LTO 3 seperti itu. Nah, PTB kemudian yang anggota yang kedua PTB itu berkedudukan di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo misalnya gitu kan. Nah, yang anggota yang ketiga PTC nih Pak, PTC Limited itu berkedudukannya di Singapura. Perusahaan asing ya Bu ya? Ya, bergabunglah mereka mereka PTA, PTB, PTC menjadi satu KSO. Nah, di dalam perjanjian KSO PTA, PTB, PTC, PTA ditunjuk sebagai leader untuk mewakili KSO ini dalam berkegiatan usahanya. Nah, oleh karena itu seperti tadi sudah dijelaskan bahwa tempat kedudukan yang pertama, leadernya siapa? Tadi PTA ya, kawan pajak ya. Nah, kawan pajak, PTA ini berkedudukannya di mana? Ternyata berkedudukannya adalah di Mataram sana. Nah, maka dari itu KSO ini harus dikukuhkan PKP-nya itu di tempat kedudukan, berarti di KPP Mataram ya. Meskipun dia sebenarnya kan sudah tadi ditarik di KPP WP besar 3, berarti kan terdaftarnya harus di WP besar 3 nih Bu ya. Itu logikanya seperti itu ya kawan pajak ya, tapi kita kembali lagi ke ketentuan di awal tadi yang kita bahas.
bahwa tempat kedudukan menjadi kunci utama ya, di mana KSO itu terdaftar gitu ya, mendaftarkan diri. Iya. Itu mungkin Pak Dadang. Baik. Ya, terima kasih Bu Mary, ini sangat mencerahkan sekali nih Bu Mary. Oh. Oke. Nah, gini Bu, maksudnya kalau misalnya karena tadi lead firm ya, perusahaan pimpinannya ya, kan dia tempat kedudukannya di Mataram gitu ya. Kemudian karena dia ditentukan di KPP Wajib Pajak Besar 3, berarti harus mendaftarkan KSO-nya di tempat kedudukan ya Bu ya gitu. Oke Bu Mary ya. Jadi tadi sudah panjang lebar sudah dijelaskan juga terkait dengan kewajiban pendaftaran NPWP ya Bu ya. Nah, sekarang kita coba akan melihat bagaimana nih terkait dengan kewajiban PPN-nya nih Bu ya. Sebenarnya yang spesial dari KSO ini terkait dengan kewajiban PPN itu seperti apa nih Bu? Oke, baik Pak Dadang. Kawan pajak, tadi masih ingat ya, KSO itu kan KSO, kerjasama operasi. Pastinya terdiri dari beberapa anggota. Ya, betul. Nah, beberapa anggotanya ini adalah kan perusahaan-perusahaan juga Pak. Betul. Sehingga di antara KSO dan para anggotanya kemungkinan bisa aja terjadi penyerahan barang atau jasa. Nah, mungkin saja ada penyerahan dari anggota kepada si KSO-nya, atau dari KSO kepada pelanggannya, pihak lain seperti itu ya. Nah, kedua kondisi tersebut secara umum Pak namanya penyerahan barang dan jasa pastinya terutang PPN atau PPN BM tergantung jenis barangnya ya, seperti itu. Oke Bu Mary, tadi kita sudah bicara banyak terkait dengan kewajiban pendaftaran ya Bu ya. Bahwasannya KSO ini memiliki kewajiban pendaftaran di mana letak domisili dari kedudukan dari lead firm-nya ya Bu ya, perusahaan ya, betul, yang leadernya gitu ya Bu ya. Nah sekarang coba kita akan sedikit ulas mengenai kewajiban PPN-nya nih Bu nih. Nah sebenarnya yang spesial dari perlakuan PPN terhadap KSO ini seperti apa nih Bu? Oke, sebelumnya mungkin kawan pajak kami ingatkan kembali bahwa KSO itu adalah kerjasama operasi yang dia mempunyai anggota-anggota yang terdiri dari perusahaan-perusahaan juga Pak. Iya, betul. Dan kemudian pastinya dalam kegiatan usahanya itu akan terjadi beberapa penyerahan ya. Iya. Mungkin saja ada penyerahan barang dan jasa dari anggota KSO kepada KSO, atau mungkin saja ada penyerahan dari KSO kepada pelanggan, yang mana semua penyerahan itu terutang PPN atau PPNBM. Iya, betul. Tapi untuk case di KSO ini Pak agak beda nih. Kalau kawan pajak taunya setiap penyerahan barang itu kena PPN. Kalau untuk case KSO, penyerahan barang yang terutang PPN adalah penyerahan barang dari KSO kepada pelanggan. Yang saat itulah saat terutangnya dan kawan pajak harus memungut atau membuat faktur pajak. Iya. Kan tadi ada ini Bu, dari anggota KSO ke KSO itu kan juga terutang, berarti nanti dia pembuatan fakturnya disamakan ketika KSO menyerahkan ke pelanggan kepada ya Bu pelanggan, ya? betul. Iya. Jadi bedanya di sini ya Bu ya, gitu ya. Agak spesialnya di sini nih gitu. Betul. Nah, kemudian terkait ininya Bu, terkait dengan DPP-nya nih Bu, apakah ada persamaan atau tidak nih dengan yang umum nih Bu? Baik Pak. Mungkin kalau kawan pajak pastinya secara umum PPN itu pada saat kita menerapkan tarif ya Pak ya, itu dari DPP. Kawan pajak taunya dari harga jual mungkin harga Pak ya, dari harga jual atau dari harga transaksi. Tapi untuk di KSO ini agak beda nih kawan pajak. Nah, penyerahan penyerahan barang dan jasa dari anggota kepada KSO digunakannya nilai lain Pak. Nilai lainnya itu apa? Nilai lainnya itu adalah nilai kontribusi. Nilai kontribusi yang disepakati setiap anggota yang tercantum dalam perjanjian kerjasama. Nah,
Kalau untuk penyerahan KSO kepada pelanggan, nilai DPP yang digunakan itu sesuai dengan Undang-Undang PPN, yaitu gitu. nilai harga jual, harga pengganti, ya. atau harga sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Oke, ya, Seperti itu Pak Dadang. betul. Nah, ini agak menarik juga ini kawan pajak ya. Ada tadi istilahnya nilai kontribusi ya Bu ya. Ini Iya. ada pengertian baru lagi nih. Ini juga ilmu baru lagi nih Bu terkait dengan nilai kontribusi ini gitu. Nah, sekarang Bu, kalau misalnya terkait dengan penerbitan faktur pajak nih Bu ya. Kan tadi sempat dijelaskan bahwa saat terhutang PPN adalah pada saat penyerahan BKP ya Bu ya gitu. Oke, baik kawan pajak, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mary terkait dengan saat terhutangnya ya Bu ya, saat terhutang PPN tersebut. Nah, sekarang bagaimana nih Bu mekanisme penerbitan faktur pajak nih Bu? Kan tadi ada dua ya, ada dua penyerahan tuh Bu, dari anggota ke KSO, kemudian dari KSO ke pelanggan gitu kan. Kalau misalnya penerbitan faktur pajak dari KSO ke pelanggan itu pada saat diserahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau penyerahannya dari anggota ke KSO-nya itu sendiri Bu gitu? Apakah pada saat penyerahan atau disamakan saja nih, misalnya saat penerbitan faktur pajaknya tuh dari KSO ke pelanggan Bu? Ini seperti apa Bu pengaturannya? Oke, baik Pak Dadang. Kawan pajak berdasarkan PMK ini ya, PMK ini mengatur pastinya akan diselaraskan dengan Undang-Undang PPN ya Pak Dadang. Nah, saat penyerahan barang dan jasa dari anggota kepada KSO itu paling lambat bikin fakturnya itu sama Pak saat penyerahan barang ini kepada pelanggan. Oh gitu ya. Gitu. Nah, kemudian Pak Dadang ini juga ada di PMK ini juga mengatur bahwa pajak masukan atas perolehan BKP-nya ini dapat dikreditkan oleh anggota atau KSO sesuai dengan Undang-Undang PPN. Oh ya. Jadi mekanismenya sih sebenarnya normal aja ya Bu ya. Ketika KSO atau anggota KSO menerima pajak masukan, itu mereka berhak mengkreditkan ya Bu ya. Berhak, betul. Ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN lah ya Pak pada umumnya. Betul. Mekanisme normal lah Bu ya. Gitu. Hanya saja di sini tadi kelihatannya ada pergeseran ya Bu ya. Ketika penyerahannya itu dari anggota ke KSO, kemudian penerbitan fakturnya anggota KSO itu bisa berbarengan ketika KSO ke pelanggan gitu ya Bu ya. Oke. Baik kawan pajak, tadi sudah kita simak bersama penjelasan mengenai kewajiban PPN-nya nih, aspek PPN-nya begitu jelas dan terang benderang lah. Nah, sekarang coba kita akan sedikit menyinggung mengenai aspek PPh-nya nih Bu ya. Bagaimana sih pengenaan PPh terkait dengan proses bisnis di KSO itu sendiri Bu? Baik Pak Dadang, terima kasih Pak Dadang ya. Jadi kawan pajak, kalau tadi kita sudah membahas PPN, sekarang kita akan membahas PPh. Pastinya kalau kita mau ngomongin PPh, kita nggak bisa jauh-jauh ya dari ketentuan tentang PPh ya di Undang-Undang PPh kawan pajak. Nah, bagaimana Undang-Undang PPh mengaturnya? Itu sama aja kawan pajak ya. Jadi semua penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO itulah penghasilan yang dicatat bagi KSO. Nah, atas penghasilan tersebut kawan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh itu ada dua ya kawan pajak. Ada final, ada tidak final. Nah, kalau dia termasuk final, maka tidak untuk penghitungan tarifnya mengikuti tarif PPh final. Nah, kalau penghasilannya itu termasuk penghasilan yang tidak bersifat final, maka pastinya kawan pajak harus menghitung PPh-nya berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, Pak Dadang. Betul. Nah, kemudian kawan pajak pastinya selain tarif, kita akan membahas juga mengenai penghasilan kena pajak nih Pak Dadang. Bagaimana sih penghasilan kena pajak untuk KSO di PMK ini? Sama ya kawan pajaknya dengan yang lain, bahwa penghasilan yang diterima itu akan dikurangi dengan biaya-biaya 3M kawan pajak. 3M. Masih ingat ya kawan pajak ya? 3M itu apa ya? Jadi mendapatkan, betul, menagih, dan memelihara penghasilan. Betul Pak Dadang. Nah, biaya-biaya ini
meliputi juga biaya yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya sesuai dengan kontribusi anggota kepada KSO Pak Dadang. Oh gitu. Jadi dihitung lagi ya Bu ya, Dihitung kontribusinya juga, tiap betul. anggota gitu ya Bu. Nah ini seperti apa nih Bu? Kontribusi anggota itu bagaimana sih Bu? Gitu pengaturannya dalam PMK ini Bu. Oke, jadi kawan pajak, tadi kembali lagi ya, bahwa KSO itu terdiri dari anggota-anggota gitu ya, dan setiap anggota itu akan mempunyai kontribusi, baik kontribusi istilahnya urunan lah gitu ya, bahasa ini itu urunan dari tiap anggota tuh apa sih, ada yang tanah, ada yang uang, ada yang mungkin mesin dan lain sebagainya ya kawan pajak. Nah, bagaimana terkait biaya yang dikeluarkan oleh tiap anggota untuk KSO itu jatuhnya itu merupakan nilai yang disepakati gitu Pak Dadang. Disepakati tiap anggota yang ada yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama KSO itu sendiri kawan pajak. Jadi sesuai kesepakatan kontribusinya masing-masing berapa sih gitu ya. Nah kemudian juga biaya yang dikeluarkan oleh tiap anggota itu harus dirinci Pak Dadang. Harus dirinci berdasarkan jenis barang atau jasa yang tadi ya yang diserahkan oleh anggota kepada KSO. Seperti itu. Nah, biaya yang dikeluarkan itu merupakan penghasilan bagi anggota yang diakui pada saat KSO menerima penghasilan dari pelanggan, kemudian mengakui pembebanan biaya yang berasal dari kontribusi anggota. Oke, gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan acuannya yang pertama itu adalah dokumen dulu ya Bu ya. Dokumen kesepakatan kerjasama. Kemudian baru nanti berdasarkan hasil dokumen tersebut, baru nanti setiap anggota KSO harus merinci ya Bu ya, biaya-biayanya apa saja dikeluarkan gitu ya Bu ya. Gitu. Oke Bu, begitu jelas nih Bu penjelasan dari Ibu nih. Mudah-mudahan kawan pajak juga bisa memperoleh pengetahuan yang begitu mendalam ya Bu ya terkait dengan aspek perpajakan dari KSO ini. Nah sekarang kalau misalnya dia nanti setelah perhitungan itu Bu ya, KSO menerima penghasilan kan kemudian nanti dikurangin biaya kan pasti akan laba atau rugi kan gitu ya. Nah itulah nanti baru menjadi penghasilan kena pajaknya. Ini Bu, sekarang bagaimana sih kalau misalnya bagian laba itu atau sisa hasil usaha itu tersebut apakah merupakan objek pajak atau tidak Bu? Seperti apa perlakuannya? Baik Pak Dadang, kawan pajak pastinya kita kalau lagi ngomongin pajak tuh kita ujungnya itu harus mengetahui laba atau sisa hasil usaha ya. Tadi kalau kita sudah ngomongin kan ya bagaimana penghasilan itu diakui oleh KSO dan bagaimana biaya-biaya itu kemudian menjadi pengurang bagi penghasilan KSO. Nah, pastinya Pak Dadang kalau misalnya penghasilannya itu tidak final, kawan pajak akan menghitung tarifnya sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 17. Nah, pada saat kawan pajak tadi menghitung penghasilan dikurangi dengan biaya 3M, kemudian akan diperoleh penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu kemudian akan dikurangi dengan pajak yang terutang ya kawan pajak. Itulah nanti dapat laba bersih ya. Itu untuk penghasilan tidak final. Kalau untuk yang penghasilan final nantinya penghasilan yang yang diperoleh KSO dikurangi dengan biaya, dikurangi dengan PPh finalnya ya. Itu namanya sisa hasil usaha. Baik laba atau sisa hasil usaha itu akan dibagikan kembali kepada anggota KSO sesuai dengan kontribusinya masing-masing Pak Dadang. Nah, apakah istilahnya laba atau sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota itu merupakan objek pajak? Nah, itu nanti ya kita akan bahas ya lebih lanjut ya kawan pajak ya. Baik kawan pajak. Tadi kita sudah sedikit singgung mengenai aspek PPh terkait dengan bagaimana nih kalau misalnya KSO memperoleh penghasilan, kemudian dikurangi biaya-biaya termasuk biaya kontribusi tiap anggotanya.
Nah, sekarang kalau misalnya KSO tersebut memiliki laba, Bu, atau sisa hasil usaha. Nah, ini bagaimana nih, Bu, perlakuan PPh-nya, Bu, terkait dengan laba atau sisa hasil usaha ini, Bu? Baik, Pak Dadang. Jadi kawan pajak, kalau seandainya ada laba atau sisa hasil usaha dari KSO yang dibagikan kepada anggotanya, di mana anggotanya ini merupakan subjek dalam negeri, maka penghasilan laba atau sisa hasil usaha tadi bukan merupakan objek pajak, Pak Dadang. Oh gitu. Tapi jika anggotanya ini adalah subjek pajak luar negeri, maka akan dilakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturannya perundang-undangan, kayak gitu. Jadi yang dikenakan hanya subjek pajak luar negeri ya, Bu, ya? Oke. Baik. Terima kasih Bu Mary atas jawabannya tadi. Nah, sekarang tadi kan kita bicara mengenai laba atau sisa hasil usaha ya, Bu, ya. Nah, sekarang kalau misalnya rugi nih, Bu, nih. Seperti apa nih, Bu, perlakuan PPh-nya nih? Apakah bisa dikompensasikan untuk setiap anggota KSO atau cukup di level KSO saja atau seperti apa nih, Bu? Baik, Pak Dadang. Kawan pajak, jika KSO itu mengalami kerugian, maka kerugian tersebut hanya dapat dikompensasikan oleh KSO-nya aja. Oh, gitu. Jadi tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan masing-masing anggota. Oh. Cukup berarti hanya di KSO-nya aja, di level Pak KSO Dadang. saja ya, Bu, ya. Oke. Termasuk ketika KSO itu bubar. Jika terjadi kerugian, kemudian KSO-nya bubar, hanya boleh dikompensasikan di KSO. KSO-nya. Anggota KSO tidak boleh ikut-ikutan mengkompensasikan kerugian tersebut. Oke. Itu, Pak Dadang. Oke. Berarti kalau misalnya rugi, berarti atas kerugian KSO tersebut hanya milik KSO saja, hanya boleh dikompensasikan di laporan KSO-nya saja. Betul. Dan anggota KSO-nya tidak berhak atas kompensasi kerugian dari KSO tersebut ya, Bu, ya. Oke. Wah, ini sangat luar biasa sekali kawan pajak penjelasan dari Ibu Mary terkait dengan mekanisme tata cara atau aspek perpajakan dari KSO ini. Sangat menarik sekali dan juga kita mempunyai pengetahuan baru terkait dengan aspek perpajakan dari KSO. Saya kira obrolan kita terkait dengan aspek perpajakan KSO ini mungkin sudah cukup ya, Bu, ya, karena tadi sudah meliputi semuanya dari mulai pendaftaran, kemudian PPN juga ada, kemudian PPh juga ada. Semoga kawan pajak mendapat pengetahuan terkait dengan ketentuan PMK 79 tahun 2020 ini. Nah, sebelum kami tutup nih, mungkin ada closing statement nih, Bu, dari Ibu pada pagi hari ini. Nggak bilang. Biasanya kita gitu, Bu, kalau ada closing statement. Padahal itu biasanya lebih menghimbau wajib pajak. Gitu. Ini sudah aku tahu sebentar lagi kita Oh gitu. Saya juga gitu Biasanya. jual materi atau tentang materinya juga. Materinya sedikit tapi ada himbauan baik. Oh gitu. Atau bilang aja gini, KSO ini ketentuan yang baru untuk menjamin kepastian hukum terkait perlakuan KSO. Udah gitu aja. Harus tentang ini ya, harus tentang KSO ya. Dikit aja closing statement. Habis itu boleh tambahin sama isu Kortex. Ini berlakunya kapan? Oktober. Oktober. 80 ya. Oke, Bu. Oke, siap. Ini segmen terakhir. Oke. Itu nggak dibahas lagi ya, nggak ya? Nggak usah lah, itu udah. Itu penghasilan anggota, nggak usah lah ya. Nggak usah. Cukup lah, udah lebih 15 menit. Baiklah. Wah, luar biasa sekali kawan pajak penjelasan dari Ibu Mary terkait dengan aspek perpajakan KSO atau Joint Operation ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat insight pengetahuan mengenai aspek perpajakan mengenai KSO atau JO ini. Nah, sebelum kami tutup, kami akhiri mengenai pembahasan KSO ini. Mungkin dari Ibu Mary nih, ada closing statement nggak, Bu, untuk kawan-kawan pajak semuanya? Oke, baik Pak Dadang, terima kasih.
Jadi kawan pajak, setelah kita tadi istilahnya berdiskusi, bukan berdiskusi, membahas tentang PMK 79 ini, diharapkan kawan pajak lebih memahami ya Pak Dadang ya. Dan oh iya kawan pajak, PMK 79 ini sudah berlaku ya mulai Oktober 2024 kemarin ya Pak Dadang ya. Ya pastinya kami harap wajib pajak bisa menerapkan ya. Bisa menerapkan sesuai dengan yang diatur dalam PMK ini. Dan pastinya lagi kami berterima kasih ya Pak Dadang ya atas kontribusi semua wajib pajak terhadap penerimaan ya, khususnya penerimaan KPP wajib pajak besar, dan mohon doanya supaya penerimaan KPP wajib pajak besar 3 tahun ini tercapai ya Pak Dadang ya. Dan juga ada pesan sponsor nih kawan pajak, bahwa kawan pajak harus siap-siap nih karena per Januari tahun depan kita sudah mulai akan menggunakan sistem yang baru Cortex ya Pak Dadang ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan atau kendala yang teknis yang lain, kita akan mulai launching ya Pak ya. Mulai saat mulai beroperasinya aplikasi Cortex tersebut. Jadi persiapkan diri kawan pajak semua. Demikian Pak Dadang. Baik, oke. Terima kasih Ibu Mary. Kawan pajak semuanya, tadi sudah diingatkan oleh Ibu Mary bagaimana PMK 79 ini sudah mulai berlaku dan mudah-mudahan menjadi guidance atau dasar hukum bagi kawan pajak yang nanti akan mengimplementasikan kegiatan usahanya dalam bentuk KSO atau Joint Operation ini. Tidak lupa pula tadi sudah disampaikan oleh Bu Mary bahwa di tahun 2025 ini nanti yang tinggal beberapa hari lagi ke depan kita akan sudah mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan terbaru ya Bu Mary ya, yang disebut dengan Cortex itu. Mudah-mudahan ini semua menjadi hajatan kita semua menjadi lancar. Dan juga jangan lupa kita sama-sama berdoa mudah-mudahan target penerimaan pajak tahun ini khususnya KPP wajib pajak besar 3 ini bisa tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas perhatian dan atensi dari kawan pajak semua. Mewakili dari penyuluh KPP wajib pajak besar 3, saya Dadang Basuni dan juga saya Marianti. Oke, terima kasih kami ucapkan. Dan juga tidak lupa kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.